Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Prilisa dengan NIM 052012243. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 3 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di tugas kali ini kami diberikan untuk menggunakan informasi di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, di sini ada dataset. Nah, dataset ini sebelumnya sudah saya simpan di folder D dengan nama weather CSV. Kemudian selanjutnya kami diminta untuk membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih variabel yang ingin divisualisasikan dan jenis plot yang ingin dilihat, yaitu A. Scatter plot interaktif, B. Line plot interaktif, C. Bar plot interaktif, dan D. Tabel data. Tuliskan laporan hasil kerja kalian dalam format PDF. Kemudian maksudnya di sini kami diminta untuk membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny, yang dimana di dalam aplikasi itu ada menu interaktif untuk memilih variabel dan ada menu interaktif untuk memilih jenis plot, dan output berubah secara real time berdasarkan pilihan pengguna. Nah, selanjutnya ini sebelumnya sudah saya buat skripnya yang sudah saya coba dan benar. Nah, yang pertama ini di sini ada load page. Load page ini untuk memeriksa apakah package seperti Shiny, ggplot2, plotly, dt, library.dat sudah diinstal. Jika belum, paket tersebut diinstal otomatis. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi sudah tidak perlu diinstal lagi. Kemudian di sini juga ada library Shiny, terus ggplot2, plotly, dt, dan library, yang di sini berfungsi untuk visualisasi data dan tabel interaktif agar bisa digunakan. Kita run. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, selanjutnya di sini ada load data. Maksudnya ini fungsi ini berfungsi untuk membaca file weather yang tadi disimpan di folder D dengan nama weather CSV. Dari direktori dataset ini akan menjadi sumber utama untuk menampilkan grafik dan tabel interaktif yang akan ditampilkan. Run. Nah, kita sudah muncul di sini datanya, dia berhasil, kita sudah mengimport dataset. Kemudian selanjutnya nah, di sini ada fungsi deteksi dan konversi kolom tanggal. Karena dataset cuaca biasanya memiliki tanggal, skrip akan otomatis mendeteksi apakah ada kolom tanggal. Nah, kemudian jika ada, kolom tersebut akan dikonversi ke format date agar bisa digunakan sebagai sumbu X pada grafik line atau scatter.
Terus selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini ada bagian UI atau user interface. Bagian ini menggunakan sidebar layout yang terdiri dari sidebar panel, kemudian sidebar panel, ada sidebar yang berfungsi untuk tempat user memilih user. Kemudian di sini juga ada main panel. Main panel di sini digunakan untuk tempat grafik atau tabel ditampilkan. Nah, fitur yang disediakan di sini ada scatter plot, kemudian line plot, bar plot, dan tabel data. Dan kemudian di sini juga ada pilihan variabel X dan Y, yang mana slider jumlah bin untuk bar plot. UI juga dibuat dinamis, artinya menu pilihan muncul sesuai jenis plot yang dipilih user. Selanjutnya ini bagian server. Kemudian di sini juga ada bagian server atau logikanya dari aplikasi. Yang pertama di sini ada data interaktif, yaitu data dibungkus sebagai objek reaktif sehingga otomatis diperbaharui ketika user mengubah input. Nah, kemudian di sini juga ada input render UI, yang dimana aplikasi hanya akan menampilkan input yang relevan. Seperti misalnya di sini scatter X dan Y, kemudian di sini ada line X dan Y, bar akan memilih satu pilihan variabel. Kemudian di sini juga ada output dari UI, yaitu akan menampilkan tabel. Nah, di sini juga ada output dari UI. Jika user memilih tabel data ditampilkan menggunakan dt. Kemudian di sini akan menampilkan grafik interaktif. Jika user memilih plot, aplikasi menghasilkan grafik menggunakan ggplot, lalu mengubahnya kembali menjadi interaktif dengan plotly. Nah, di sini ada beberapa plotnya, yaitu scatter, line, bar, dan tabel data. Kemudian selanjutnya run up. Nah, selanjutnya di sini menjalankan run up atau menjalankan aplikasi. Bagian akhir ini menggabungkan UI dan server sehingga aplikasi bisa berjalan. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada output dari Shiny. Di sini ada pilihan variabel untuk X dan Y, dan di sini juga kita dapat memilih jenis plot. Untuk variabel X, misalnya kita coba min, temp, kemudian untuk variabelnya kita akan coba max temp. Oke. Nah, dia akan langsung otomatis. Tuh. Nah, ketika kita arahkan kursor ke titik-titik ini, dia akan menampilkan informasi dari titik itu. Di sini ada min temp 3,3 dan max tempnya 25,5. Jika kita ubah menjadi line plot, kita ubah lagi min temp, kemudian y-nya max temp. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dan sama juga di sini juga
ketika kursor diarahkan ke titik ini akan menampilkan keterangan dari tersebut. Kita ubah lagi menjadi bar plot. Nah, selanjutnya ini bar plot. Kita diminta untuk memilih satu variabel. Ketika kursor diarahkan ke bar juga akan menampilkan keterangan dari bar tersebut. Dan kita juga bisa memilih untuk berapa tabel bar yang akan ditampilkan. Misal 50. Dan selanjutnya tabel data. Kan menampilkan dataset dalam bentuk data. Dan di sini juga kita dapat zoom in dan zoom out-nya. Dari tugas ini saya dapat menyimpulkan bahwa aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan visualisasi data cuaca secara interaktif dengan memilih variabel yang ingin ditampilkan. Kemudian kita juga bisa memilih jenis grafik dan menampilkan tabel dan grafik yang dinamis dan responsif terhadap pilihan user. Aplikasi ini cocok untuk eksplorasi data karena user tidak perlu menulis kode, semua bisa langsung dipilih melalui antarmuka ini. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang, saya mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.